Secara sederhana, prinsip rekayasa inti dari electric arc furnace adalah pembangkitan busur listrik yang intens antara elektroda grafit dan muatan logam, dan menghasilkan suhu yang sangat tinggi hingga 3000 derajat Celcius. Busur ini mentransfer energi listrik langsung ke dalam material, menyebabkan peleburan cepat dan reaksi kimia. Awalnya, 3 batang elektroda grafit diturunkan hingga ujungnya menyentuh serbuk logam yang ingin dilebur. Lalu, arus listrik ratusan megawatt dialirkan ke elektroda. Terjadi hubungan pendek antara elektroda dan serbuk logam. Karena arus sangat besar, timbul panas resistansi di titik kontak. Setelah kontak terjadi, elektroda segera dinaikkan beberapa sentimeter secara otomatis. Pada celah udara antara ujung elektroda dan serbuk logam, loncatan listrik terbentuk. Busur inilah yang menjadi sumber panas utama. Dalam electric arc furnace, arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui 3 elektroda grafit yang diturunkan ke dalam tungku, menciptakan busur listrik yang menghasilkan panas ekstrim untuk peleburan. Lalu, oksigen diinjeksikan ke dalam tungku untuk mereaksikan bahan berkarbon, seperti karbon injeksi atau grafit, dan pengotor dalam scrap seperti Fe, Si, dan Mn, guna menghasilkan panas tambahan melalui reaksi eksotermik. Injeksi karbon dan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida yang membuat terak berbuih, menahan panas busur, dan mentransfernya ke logam cair. Electric arc furnace mengonsumsi sekitar 400-500 kW listrik per ton baja. Efisiensi ini ditingkatkan melalui kontrol dinamis busur listrik dan penghematan bahan baku. Reaksi kimia utama dalam electric arc furnace melibatkan oksidasi kotoran dan elemen paduan, serta reduksi oksida yang ada dalam muatan. Reaksi utama termasuk peleburan baja bekas dan bahan baku, oksidasi karbon untuk menghasilkan gas CO dan CO2, decarburization, karbon bereaksi dengan oksigen untuk membentuk gas CO atau CO2, mengurangi kandungan karbon dalam baja, oksidasi kotoran seperti silikon, mangan, dan fosfor. Secara termodinamika, reaksi ini didorong oleh suhu tinggi dan penambahan oksigen yang terkontrol, yang dapat disuplai melalui peluncur oksigen atau gas yang disuntikkan. Kinetika tergantung pada suhu, laju aliran gas, dan luas permukaan muatan. Fungsi electric arc furnace. Electric arc furnace memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah recycling atau daur ulang baja. Ini merupakan fungsi yang paling signifikan di era modern. Electric arc furnace adalah inti dari industri baja mini-mill karena ia mampu melebur hampir 100% scrap besi tua menjadi produk baja baru. Proses ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan tanur tinggi karena emisi karbonnya lebih rendah hingga 75%. Lalu berikutnya, yang kedua adalah fleksibilitas produk dual function. Electric arc furnace tidak hanya melebur, tetapi juga berfungsi sebagai unit pemurnian atau refining. Pada fungsi ketiga adalah efisiensi energi dan startup cepat. Tidak seperti tanur tinggi yang harus beroperasi 24/7 atau 24 jam selama 1 minggu tanpa henti selama bertahun-tahun, EAF dapat dimatikan dan dinyalakan kembali dengan cepat. Lalu pada fungsi yang keempat, metalurgi sekunder, ladle metalurgi, berfungsi sebagai primary melting. Setelah baja cair keluar dari tungku, proses lanjutan seperti degassing, pemanasan lanjut, dan penyesuaian komposisi akhir dilakukan di stasiun lain, menjadikan electric arc furnace sebagai pencair awal yang efisien dalam rantai produksi baja berkualitas yang tinggi. Tungku busur listrik adalah tungku pembuatan baja di mana scrap baja dipanaskan dan dilelehkan oleh panas busur listrik yang menyala di antara elektroda dan bak logam. Pemakaian tanur busur listrik ini digunakan untuk melelehkan batang baja, struktural mini, dan jalan baja. Bagian utama tanur busur listrik, elektroda, atap, tungku, dan dinding samping. Konstruksi tungku busur listrik atap terdiri dari 3 lubang yang melalui mana elektronika dimasukkan. Ruang bakar mencakup logam dan tera. Jenis-jenis tanur busur listrik terdapat 2 jenis, yaitu tanur busur DC yang dapat mengalir dari katoda ke anoda. Tanur ini hanya memiliki 1 elektroda grafit dan elektroda lainnya terbenam di dasar tanur. Dan yang kedua, tanur busur listrik AC. Arus ini dapat mengalir di antara elektroda melalui logam muatan. Pada tanur ini
3 elektroda grafit digunakan sebagai katoda dan besi tua itu sendiri. Selanjutnya ada proses operasional IAF. Pada proses operasional dari Electric Arc Furnace atau IAF, yaitu proses utama dalam mengubah scrap atau besi bekas menjadi baja cair yang siap digunakan. Yang pertama ada proses pengisian atau charging. Tahap pertama, bahan baku utama berupa scrap dimasukkan ke dalam tungku menggunakan bucket dari bagian atas furnace. Yang kedua ada proses peleburan atau melting. Setelah bahan dimasukkan, tahap berikutnya adalah peleburan atau melting. Pada tahap ini, elektroda grafit diturunkan ke dalam tungku dan dialiri arus listrik bertegangan tinggi. Arus listrik tersebut akan menghasilkan busur listrik atau electric arc yang mampu menghasilkan suhu sangat tinggi, bahkan bisa mencapai sekitar 3000 derajat Celcius. Yang ketiga ada proses pemurnian atau refining. Pada tahap ini dilakukan proses untuk menghilangkan unsur-unsur pengotor seperti karbon berlebih, sulfur, dan fosfor. Pemurnian dilakukan melalui reaksi kimia antara logam cair dengan oksigen dan flux yang telah ditambahkan sebelumnya. Hasil dari reaksi ini adalah terbentuknya slag atau terak, yaitu lapisan kotor yang mengapung di atas permukaan logam cair. Slag ini kemudian dipisahkan dari logam sehingga baja yang dihasilkan menjadi lebih murni dan memiliki kualitas yang lebih baik. Pengaplikasian Electrical Arc Furnace dalam sektor metalurgi strategis. EAF merupakan instrumen utama dalam sirkular ekonomi industri baja. Alat ini mampu memproses 100% muatan besi tua scrap dari berbagai tingkatan berat maupun ringan untuk didegradasi dan dimurnikan kembali menjadi produk baja struktural berkualitas tinggi. Sintetis baja paduan dan stainless steel. Berbeda dengan tanur tradisional, EAF memungkinkan kontrol komposisi kimia yang sangat presisi. Industri menggunakan EAF untuk menambahkan elemen paduan seperti kromium, nikel, atau molybden, guna menghasilkan baja tahan karat, stainless steel, dan baja perkakas. Pemanfaatan energi hibrida. Dalam praktiknya, Electrical Arc Furnace mengaplikasikan sebagai reaktor yang mengombinasikan energi listrik dengan energi kimia. Industri menggunakan oxy-fuel furnace dan injeksi oksigen atau karbon untuk mempercepat proses peleburan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada daya listrik. Refining dan karakterisasi logam. EAF digunakan sebagai unit pemurnian untuk menghilangkan pengotor seperti fosfor dan balerang melalui proses slag management, sehingga menghasilkan logam cair dengan tingkat kemurnian yang optimal sebelum masuk ke tahap continuous casting. Teman-teman semua sering muncul pertanyaan, mengapa industri baja modern saat ini lebih memilih Electrical Arc Furnace atau EAF dibandingkan metode tradisional? Jawabannya terletak pada 3 pilar keunggulan yang menjadikannya pilihan yang paling rasional bagi industri saat ini. Poin pertama yaitu hemat energi. Kita bicara mengenai efisiensi energi secara teknis. EAF mengonsumsi energi sekitar 30% lebih sedikit dibandingkan metode tanur tiup atau blast furnace. Hal ini dimungkinkan karena EAF dapat memproses bahan baku secara langsung melalui busur listrik dan didukung oleh energi kimia dari injeksi oksigen. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, Electric Arc Furnace adalah teknologi tungku peleburan baja yang menggunakan energi listrik melalui busur api dari elektroda grafit. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas produksi, efisiensi energi dengan startup cepat, serta perannya yang sangat penting dalam konsep ekonomi sirkular karena mampu mendaur ulang baja bekas. Secara prinsip, IAF menggabungkan energi listrik dan energi kimia dari injeksi oksigen untuk mempercepat proses peleburan serta reaksi oksidasi kotoran seperti silikon, mangan, dan fosfor. Proses metalurginya memungkinkan kontrol komposisi kimia yang presisi, sehingga sangat cocok untuk produksi baja paduan maupun stainless steel. Di Indonesia, teknologi ini telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti PT Krakatau Steel dan PT Gunung Raja Paksi, serta secara global oleh raksasa baja ArcelorMittal dengan keunggulan hemat energi, fleksibel, dan lebih ramah lingkungan. IAF menjadi instrumen strategis dalam industri baja modern menuju produksi yang berkelanjutan. I just had to let you know you're